Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita di pertemuan yang kedua. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan garis dan sudut. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas ada unsur-unsur sistem deduktif dalam geometri yang meliputi unsur yang tidak didefinisikan, kemudian definisi, kemudian postulat, dan yang terakhir ada teorema. Nah, sekarang pada materi ini kita akan menyaksikan beberapa postulat, beberapa definisi maupun teorema yang berkaitan dengan hubungan garis dan sudut. Postulat yang pertama, melalui dua titik yang berbeda maka tepat satu garis yang memuat kedua titik tersebut. Misal saya punya dua titik A dan B, yang mana A tidak sama dengan B, maka dapat kita buat tepat satu garis, yaitu diberi nama garis AB. Ini kita terima sebagai suatu kebenaran tanpa harus dibuktikan, dan kita sepakati kebenaran dari pernyataan ini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah beberapa simbol kaitannya dengan garis, segmen garis, dan juga panjang dari segmen itu sendiri. Nah, kalau kita punya simbol AB, kemudian ada panah kanan dan kiri pada bagian atasnya, ini menyatakan suatu garis AB. Kalau kita buat visualisasinya, jadi ada garis AB, kemudian diperpanjang, diberi panah bagian kiri dan juga kanannya, yang artinya garis AB ini bisa diperpanjang sampai sejauh manapun, ke kanan maupun ke kiri. Yang kedua ada segmen garis AB, simbolnya adalah AB, kemudian garis atasnya tanpa panah, ya. Jadi segmen garis AB seperti ini visualisasinya. Dan yang ketiga adalah AB saja. Jadi kalau ada simbol AB saja artinya dia adalah panjang dari segmen AB atau jarak antara titik A dan titik B. Secara geometrik dia berupa suatu bilangan. Selanjutnya postulat yang kedua ada postulat penggaris. Inti dari postulat penggaris yang pertama, titik-titik pada garis dapat dipasangkan dengan tepat satu pada bilangan real. Kita tahu bahwa garis itu merupakan himpunan titik-titik. Nah, setiap titik pada garis dapat dipasangkan dengan tepat satu pada bilangan real. Yang kedua, bilangan real yang berkorespondensi dengan titik pada garis disebut koordinat dari titik tersebut. Semisal, saya punya titik A dan titik B, maka masing-masing dari titik A dan titik B ini berkorespondensi dengan bilangan real tepat satu, masing-masing punya pasangan sendiri-sendiri. Jadi X1 itu adalah bilangan real yang menjadi pasangan dari titik A, dan X2 itu adalah bilangan real yang menjadi pasangan dari titik B. Nah, X1 dan X2 disebut sebagai koordinat dari kedua titik, ya. X1 adalah koordinatnya titik A, sedangkan X2 adalah koordinatnya titik B. Yang ketiga, jarak antara titik A dan B dituliskan dengan AB saja. Adalah nilai mutlak dari selisih koordinat-koordinatnya. Jadi seperti ini, AB itu adalah panjang segmen AB sama dengan nilai mutlak dari selisih koordinat A dan B. Jadi X2 dikurangi X1 dalam nilai mutlak. Artinya apa? Artinya jarak dari dua titik selalu bernilai positif. Kita perhatikan definisinya. Jarak di antara dua titik A dan B adalah panjang segmen garis AB yang menghubungkan dua titik tersebut. Postulat penjumlahan segmen, postulat yang ketiga. Jika X adalah sebuah titik pada segmen AB dan AXB, kita baca titik X terletak di antara A dan B, maka AX ditambah XB sama dengan AB. Itu adalah postulat penjumlahan segmen. Jadi ketika kita punya tiga titik A, B, dan X di antara A dan B, maka
panjang AX ditambah panjangnya XB sama dengan panjang segmen AB. Yang berikutnya definisi segmen yang kongruen. Nah, segmen garis yang kongruen, dua atau lebih ruas garis kita katakan kongruen jika dan hanya jika ruas garis tersebut mempunyai panjang yang sama. Misal kita punya segmen AB dan segmen CD, maka panjangnya adalah sama. Panjang AB sama dengan panjang CD. Sedangkan untuk segmen yang kongruen, segmen AB kongruen dengan segmen CD. Kita perhatikan, apabila kita bandingkan panjangnya, maka simbolnya adalah panjang segmen. Panjang segmen AB sama dengan panjang segmen CD. Kita membandingkan dua bilangan real yang mewakili jaraknya AB dan jaraknya CD. Sedangkan kalau kita membandingkan segmen, maka istilahnya adalah kongruen. Segmen AB kongruen dengan segmen CD. Yang menurut definisi, maka panjang AB sama dengan panjangnya CD. Itu untuk definisi segmen yang kongruen. Nah, dalam geometri kita juga mengenal adanya konstruksi. Jadi ada konstruksi segmen yang kongruen. Semisal kita punya segmen AB, kita akan mengkonstruksi segmen CD sedemikian hingga CD kongruen dengan AB. Langkah-langkahnya adalah, ya sebelumnya untuk membuat konstruksi siapkan dulu alat-alatnya. Jadi ada penggaris, ada jangka, kemudian pensil dan penghapus. Yang pertama adalah kita buat segmen AB. Ini segmen yang akan kita duplikat, ya. Kita akan membuat segmen CD yang panjangnya sama dengan segmen AB dengan menggunakan konstruksi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah kita buat garis kerja M. Kita buat garis M, garis yang bisa diperpanjang sampai manapun, jadi tidak ada ketentuan panjangnya seberapa. Kemudian yang kedua, kita tetapkan satu titik C pada M. Kita ambil satu titik, kita kasih nama C pada garis M. Selanjutnya kita buka jangka. Kita buka jangka, kemudian kita letakkan titik pusat jangka pada titik A. Maaf. Jadi kita buka jangka terlebih dahulu di titik A, kita tetapkan pusat jangka di titik A, kemudian kita ukur sejauh mana, sepanjang apa segmen AB. Jadi ini untuk lengannya jangka. Yang kedua, kita himpitkan dengan titik B. Setelah itu kita tahan ukurannya berapa, kita taruh pusat jangka yang di titik A tadi, kita letakkan di titik C. Dengan panjang yang sama dengan busur AB tadi, ukuran yang kita bawa tadi kita goreskan di garis M sehingga memotong garis M di titik D. Maka akan terbentuklah segmen CD yang panjangnya sama persis dengan segmen AB. Kemudian ada titik tengah dan bisektor segmen. Titik tengah suatu segmen adalah sebuah titik yang membagi segmen menjadi dua segmen yang kongruen. Jadi kita punya segmen AB, M adalah titik tengah dari segmen AB sehingga segmen AM kongruen dengan segmen MB dan panjangnya AM sama dengan panjangnya MB. Nah, berbeda hampir sama dengan titik tengah. Ini adalah bisektor. Jadi kalau titik tengah itu berupa titik, maka bisektor itu adalah bisa berupa titik, bisa berupa sinar garis, bisa berupa segmen garis atau bidang yang memotong segmen pada titik tengahnya. Jadi seperti ini, garis CD adalah sebuah bisektor segmen dari segmen AB, ya. Sedemikian hingga segmen AM kongruen dengan segmen MB. Panjang AM sama dengan panjangnya MB. Jadi ada titik tengah, ada bisektor segmen. Jika titik A, M, dan B adalah kolinier, A, M, B segaris, maka dan
panjang segmen AM kongruen dengan segmen MB, maka M adalah titik tengah dari segmen AB. Hal ini ekuivalen dengan M dari titik tengahnya AB, M titik tengah dari segmen AB jika panjangnya AM sama dengan panjangnya MB. Begitu juga jika segmen AM kongruen dengan segmen MB, maka dapat juga dikatakan bahwa CD adalah bisektor dari segmen AB. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan beberapa hal kaitannya dengan titik tengah. Panjang AM sama dengan panjang MB, artinya panjangnya AM sama dengan setengah kali panjangnya AB. Begitu juga panjangnya MB sama dengan setengah kali panjangnya AB. Kemudian panjang AB sama dengan 2 kali panjangnya AM, atau dapat juga ekuivalen juga dengan panjangnya AB sama dengan 2 kali panjangnya MB. Contoh bisa dipelajari sendiri. Kita lanjut konstruksi yang kedua, ada konstruksi titik tengah segmen. Misal kita memiliki segmen AB, kemudian kita diminta mengkonstruksi titik M pada segmen AB sedemikian hingga panjang AM sama dengan panjangnya MB. Artinya kita diminta untuk mengkonstruksi titik tengah dari segmen AB. Yang pertama diketahui adalah segmen AB. Selanjutnya kita tetapkan ya sebuah busur. Jadi busurnya bebas. Yang penting memotong segmen AB di antara A dan B. Jadi tidak usah terlalu panjang sedemikian hingga melebihi segmen AB. Jadi lebih efektif apabila busurnya memotong AB itu di antara A dan B seperti ini. Nah, selanjutnya kita buat busur yang pertama dengan panjang busur yang sama. Yang pertama tadi titik pusat A kita goreskan sehingga memotong AB di antara A dan B. Dengan panjang busur yang sama kita buat di titik pusat B, sehingga busur yang pertama dengan busur yang kedua saling berpotongan di 2 titik. Kita beri nama titik C dan titik D. Selanjutnya kita hubungkan C dan D sehingga segmen CD memotong AB di titik M. Nah, titik M ini adalah titik tengah dari segmen AB. Artinya M adalah sebuah titik pada segmen AB sedemikian hingga panjang AM sama dengan panjang MB. Selanjutnya ada definisi sinar garis. Jadi ada garis, segmen garis, dan sinar garis. Nah, untuk sinar garis kita notasikan berbeda. Jadi sinar garis AB dinotasikan AB ada panah salah satu arah ke kanan. Ya, adalah gabungan dari segmen AB dan semua titik pada garis AB sedemikian hingga B di antara A dan X. Jadi sinar garis AB itu adalah gabungan dari segmen AB dan semua titik pada AB sedemikian hingga B terletak di antara A dan X. Jadi di titik-titik sebelah sana. Ya. Jadi ini adalah garis AB, yang mana garis AB tidak memiliki titik awal dan titik akhir, sedangkan ini sinar garis AB jadi memiliki titik pangkal di A, biasa dikasih nama titik pangkal. Kemudian sinar garis BA, ya, meskipun BA ini panahnya ke kiri, ya, tapi untuk memberi simbolnya tetap ke kanan, tetapi dimulai dari titik pangkalnya. Titik pangkalnya mulai dari B ke A, berarti sinar BA. Nah, sinar-sinar yang berlawanan adalah 2 sinar yang berimpit pada titik pangkalnya. Nah, sinar-sinar yang berlawanan arah akan membentuk sebuah garis lurus seperti ini. Sinar BA dengan sinar BC adalah 2 sinar yang berlawanan arah, ya. Titik A, B, dan C kolinier. Kemudian kita ke perpotongan. Jadi 2 bentuk atau objek geometri adalah himpunan titik-titik persekutuan 2 objek tersebut. Postulat yang keempat, 2 garis yang berpotongan pada tepat 1 titik. Jika kedua garis berpotongan, maka perpotongannya berupa titik.
Kemudian ada garis-garis sejajar, kita definisikan. Garis-garis yang terletak pada satu bidang yang sama tetapi tidak berpotongan. Itu namanya sejajar. Ketika dua garis sejajar, kita akan perpanjang ke arah manapun, tidak akan memotong satu sama lain. Jadi tidak akan memiliki titik persekutuan. Ya, mohon maaf ini gambarnya belum saya tampilkan. Garis L dan garis N adalah sejajar. Kalau kita simpulkan L sejajar N dan L irisan N sama dengan himpunan kosong. Ya, jadi tidak memiliki titik persekutuan. Postulat yang kelima, melalui tiga titik yang tidak segaris dapat dibuat tepat satu bidang. Jadi sebuah bidang ditentukan oleh tiga titik yang tidak segaris. Selanjutnya postulat yang keenam, jika dua bidang berbeda saling berpotongan, maka perpotongannya berupa garis. Kita lihat ada bidang S dan bidang R berpotongan, maka perpotongannya berupa garis. Yang selanjutnya, postulat yang ketujuh, diberikan dua titik berbeda pada satu bidang, garis yang memuat kedua titik tersebut juga termuat dalam bidang yang sama. Maka kalau kita buat sebuah bidang, ya, bidang U, misalkan pada bidang U, kemudian A itu pada bidang U, B pada bidang U, maka AB itu adalah garis yang ditentukan oleh titik A dan titik B juga termuat dalam bidang U. Selanjutnya, teorema yang pertama, titik tengah suatu segmen garis yang kita konstruksi tadi, menurut teorema 1 adalah tunggal. Titik tengah suatu segmen garis adalah tunggal. Jadi ketika kita memiliki segmen garis, maka hanya ada satu titik tengahnya. Ini untuk pembuktiannya, misalkan kita memiliki segmen AB, akan dibuktikan bahwa M adalah titik tengah segmen AB dan itu tunggal, ya, atau hanya satu. Misal panjang AM ditambah panjang MB sama dengan panjang AB dan panjang AM sama dengan panjang MB. Dengan substitusi AM pada MB, maka diperoleh AM sama dengan setengah kali AB. Berdasarkan postulat penggaris, maka ada tepat satu titik M pada AB yang berkoordinat setara dengan nilai setengah dari AB dari A. Artinya ruas garis AB mempunyai tepat satu titik tengah. Demikian untuk hubungan garis dan sudut. Tugasnya nanti adalah membuat konstruksi 1 dan konstruksi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.